Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan program audit siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus perizinan dan pergudangan pada PT Duta Pertiwi Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas yang pertama KAP Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan Akan. Yang kedua, kita akan membahas PT Duta Pertiwi Nusantara. Yang ketiga, informasi pemegang saham dan direksi. Yang keempat, definisi auditing, bukti audit, dan prosedur audit. Yang kelima, siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan. Yang terakhir, kita akan membahas kesimpulan. Yang pertama, KAP Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan Rekan adalah firma akuntansi dan jasa profesional top 10 di Indonesia yang berkantor pusat di Distrik Keuangan Jakarta dan merupakan anggota dari keluarga global firma hukum independen PKF Internasional. KAP ini sudah didirikan pada tahun 1987 oleh Dr. Andes Paul Hadiwinata CA CPA dan telah menjadi anggota PKF Internasional sejak 1989. KAP ini berkantor pusat di UOB Plaza lantai 42 Jalan MH Tamrin RT 9 RW 5 Gondang Dia Menteng Jakarta Pusat Jakarta 10350. KAP ini sudah memiliki 2 cabang, yaitu cabang Surabaya dan cabang Medan. Partner KAP Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan Rekan sudah berjumlah 25 orang, yang diantaranya yaitu Dr. Andes Theo Kusnawara AKCA BKP CPA dengan sertifikat nomor 103-DPK-KAP-P-03-03 dan Dr. Andes Sikanto AKCA MM dengan sertifikat nomor 162-DPK-KAP-P-CKT-CKT-05-2009. Sejarah PT Duta Pertiwi Nusantara. Perseroan didirikan pada tanggal 18 Maret 1982 dengan nama PT Dharma Pertiwi Nusantara. Pada tanggal 3 Desember 1945, nama perseroan diubah menjadi PT Duta Pertiwi Nusantara. Perseroan bergerak dalam industri formalin dan lem. Hasil produksi tersebut digunakan untuk keperluan industri perkayuan, khususnya industri kayu lapis. Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 1987. Pada awalnya, perseroan hanya membangun satu formalin plant yang menggunakan katalis molybdenum atau disebut juga oxide plant. Seiring dengan permintaan yang semakin meningkat, perseroan menambah satu formalin plant baru pada bulan Mei 1989 yang menggunakan katalis perak, disebut juga silver plant. Pada tahun 2006, perseroan mengadopsi teknologi baru berupa waste gas burner (WGB) yang dapat memanfaatkan gas buang dari proses produksi formalin yang sebelumnya dibuang ke udara menjadi bahan bakar untuk menghasilkan steam guna keperluan produksi lem. Jadi penggunaan waste gas burner selain dapat menghemat bahan bakar juga membebaskan lingkungan dari polusi udara. Dengan semakin berkembangnya pasar plywood, terutama pangsa pasar luar negeri yang menuntut produksi low emission, maka dituntut lem dengan kualitas yang lebih baik dengan emisi formalin yang lebih rendah. Melalui pengalaman dan penelitian yang berkesinambungan oleh tenaga yang terampil dari perseroan, akhirnya perseroan berhasil mengembangkan lem yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pasar. Di sini ada struktur organisasinya. Ada RUPS dengan komisaris, ada komite audit oleh Cornelius Tejo, ada direktur utama oleh Siang Hadiwijaja, ada sekretaris perusahaan oleh Supermisda, ada internal audit oleh Elis, direktur keuangan Budiono, direktur operasi Insinyur Hongki Wijaja, dan seterusnya. Di sini ada pemegang saham yang dimana yang pertama PT Duta Permana Makmur dengan kepemilikan pemegang saham sebesar 51,18%. Selanjutnya ada masyarakat dengan kepemilikan pemegang saham 27,42%. Lalu ada The NTTST COSA SIM Investment Fund Limited dengan 8,68%. Lalu ada Bank Julius Baer & Co Ltd Singapura dengan 6,81%. Lalu ada Siang Hadiwijaja dengan 5,71%. Lalu ada Nyi Ji Kwang dengan 0,20%. Yang terakhir ada Hongki Wijaja dengan 0,00%. Lalu di sini ada direksinya, yang dimana direktur keuangan oleh Budiono, direktur utama oleh Siang Hadiwijaja, dan direktur operasi oleh Insinyur Hongki Wijaja.
Lalu di sini ada definisi audit, bukti audit, dan prosedur audit. Audit ialah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Lalu ada bukti audit. Setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti memiliki banyak bentuk yang berbeda. Lalu ada prosedur audit, yaitu akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang diterima dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada prosedur audit PT Duta Pertiwi Nusantara yang di siklus penjualan dan penerimaan. Tujuan audit transaksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi untuk penjualan PT Duta Pertiwi Nusantara. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif. Pengujian pengendaliannya memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit, memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Pengujian substantif atas transaksi penjualan memeriksa urutan faktur penjualan, review jurnal penjualan, dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menelusuri ayat jurnal penjualan dan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Lalu ada transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Tujuan audit kelengkapan. Pengujian pengendaliannya memeriksa urutan dokumen pengiriman. Pengujian substantifnya menelusuri dokumen pengiriman terbaik ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Lalu ada penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirim dan ditagih serta dicatat dengan benar. Tujuan audit keakuratan. Pengujian pengendalian memeriksa dokumen pendukung dari faktur penjualan, lalu memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Pengujian substantif menelusuri ayat jurnal dalam jurnal penjualan ke faktur penjualan, menghitung kembali harga dan pada faktur penjualan, lalu menelusuri rincian pada faktur penjualan ke dokumen pengiriman, pesanan penjualan, pesanan pelanggan. Selanjutnya ada transaksi penjualan yang dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha dan diikhtisarkan dengan benar. Tujuan audit, posting, dan ikhtisar. Pengujian pengendaliannya memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Pengendalian substantifnya menelusuri faktor penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nama faktur lalu menggunakan software audit untuk meng-input dan meng-cross-vote jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Selanjutnya, transaksi penjualan diklasifikasi dengan benar. Tujuan audit klasifikasi. Pengujian pengendaliannya memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal. Pengujian substantifnya memeriksa salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat. Penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan audit penetapan waktu. Pengujian pengendaliannya memeriksa dokumen pengiriman. Pengujian substantifnya membandingkan tanggal pencatatan penjualan dan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Selanjutnya, tujuan audit transaksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi untuk penerimaan kas PT Duta Pertiwi Nusantara. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi penerimaan kas yang dicatat oleh dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Tujuan audit keterjadian. Pengujian pengendaliannya mengamati akuntan merekonsiliasi akun bank, lalu memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan clerk pengendali data. Pengujian substantifnya mereview jurnal penerimaan kas dan file utama untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Membuat bukti penerimaan kas. Selanjutnya, kas yang diterima dicatat di jurnal penerimaan kas. Tujuan audit kelengkapan. Pengujian pengendaliannya mengamati prelisting penerimaan kas, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan clerk pengendali data, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirimkan. Pengujian substantif memperoleh prelisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal, lalu membandingkan prelisting dengan salinan tiap deposit. Tujuan audit selanjutnya, penerimaan kas disetorkan dan dicatat sebesar jumlah yang diterima. Tujuan audit keakuratan. Pengujian pengendaliannya mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank, memeriksa file batch untuk tanda tangan clerk pengendali data, lalu mengamati laporan bulanan yang telah dikirimkan. Pengujian substantifnya memperoleh prelisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal, lalu mempersiapkan bukti penerimaan kas. Selanjutnya, transaksi penerimaan kas telah diklasifikasikan dengan benar. Tujuan audit klasifikasi.
Pengujian pengendaliannya memeriksa bukti verifikasi internal. Pengujian substantifnya memeriksa listing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Selanjutnya, penerimaan kas catat pada tanggal yang benar. Tujuan audit penetapan waktu. Pengujian pengendaliannya mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Pengujian substantifnya membandingkan tanggal deposit pelaporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas dan pada listing penerimaan kas. Selanjutnya, tujuan audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk penjualan dan penerimaan kas PT Duta Pertiwi Nusantara. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha dalam trial balance sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar dan sama dengan buku besar umum. Tujuan audit detail tie-in. Prosedur auditnya memperoleh trial balance piutang usaha dan menulis saldonya ke buku besar umum, menggunakan software audit untuk meng-food dan meng-close-food trial balance, lalu menelusuri akun-akun dari neraca saldo ke akun pada file induk. Piutang usaha pada Edge. Selanjutnya ada piutang usaha pada Edge. Memang ada. Tujuan audit eksistensi. Prosedur audit melaksanakan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama atau kedua. Mereview neraca saldo piutang usaha menyangkut jumlah piutang usaha yang besar dan tidak biasa. Lalu tujuan audit selanjutnya, piutang usaha yang ada telah dimasukkan dalam trial balance. Tujuan audit kelengkapan. Prosedur auditnya menelusuri akun-akun dari file induk piutang usaha ke trial balance. Selanjutnya, piutang usaha dalam neraca saldo sudah akurat. Tujuan audit keakuratan. Prosedur auditnya melaksanakan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama atau kedua, lalu mereview neraca saldo piutang usaha menyangkut jumlah piutang usaha yang besar dan tidak biasa. Lalu selanjutnya, piutang usaha pada trial balance harus diklasifikasikan dengan benar. Tujuan audit klasifikasi. Prosedur auditnya mereview piutang yang tercantum pada trial untuk wesel dan piutang pihak terkait, lalu menanyai manajemen apakah ada piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo. Selanjutnya, transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan telah dicatat dalam periode yang tepat. Tujuan audit bisa batas. Prosedur auditnya memilih 20 transaksi penjualan terakhir dari jurnal tahun berjalan dan 20 transaksi pertama dari tahun selanjutnya, serta menelusuri masing-masing dokumen pengiriman terkait dengan memeriksa tanggal pengiriman aktual dan mengakhiri pencatatan. Piutang usaha dinyatakan pada narasi. Tujuan auditnya narasi. Menelusuri prosedur auditnya, menelusuri akun-akun dari Edge trial balance ke file induk piutang usaha untuk menguji umur yang tepat pada neraca saldo, menggunakan software audit untuk meng-food dan meng-close-food Edge total balance, lalu membahas dengan manajer kredit kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama, memeriksa penerimaan kas selanjutnya dan file kredit atas semua piutang selama 90 hari serta mengevaluasi apakah piutang dapat ditagih. Tujuan audit klien memiliki hak atas piutang usaha pada neraca saldo. Prosedur audit mereview notulen dapat dewan direksi menyangkut adanya indikasi piutang usaha yang digadaikan atau difakturkan, menanyai manajemen apakah ada piutang yang digadaikan atau difakturkan. Ini selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk observasi persediaan fisik PT Duta Pertiwi Nusantara. Ini yang terjadi di siklus persediaan dan pergudangan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yaitu persediaan yang dicatat pada tag memang ada. Tujuan audit eksistensi. Program auditnya memeriksa persediaan yang disimpan di ruang penyimpanan. Review. Selanjutnya ada persediaan yang ada dihitung dan diberi tag, dan tag tersebut diperuntukkan untuk memastikan tidak ada data yang hilang. Tujuan audit kelengkapan. Program audit mereview atas transaksi-transaksi di antara tanggal dilakukannya pengamatan atas perhitungan persediaan. Tujuan audit persediaan dihitung secara keakuratan. Program audit melakukan perhitungan ulang agar tidak terjadi perbedaan antara hitungan fisik dan hitungan pada inventory card. Tujuan audit persediaan diklasifikasikan dengan benar pada tag klasifikasi, melakukan penataan ulang pada persediaan sesuai dengan jenisnya. Tujuan audit informasi diperoleh untuk memastikan penjualan dan pembelian persediaan dicatat pada periode yang benar. Program audit memeriksa semua persediaan serta pencatatan mulai dari penjualan dan pembelian harus dicatat secara terpisah. Tujuan audit item persediaan yang usang dan tidak dapat digunakan dikecualikan atau dicatat. Nilai realisasi. Program audit melakukan pengecekan jika ada persediaan yang tidak layak dijual, maka segera dipisahkan dengan yang masih layak dijual. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan prosedur audit pada perusahaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Duta Pertiwi Nusantara telah melakukan laporan keuangannya dengan baik dan tidak ada kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan tahunan. Sekian presentasi kali saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.